Logika tabel kebenaran. Logika tabel kebenaran adalah alat yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk berdasarkan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan penyusunnya. Tabel kebenaran menyajikan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari komponen-komponen pernyataan dan hasil evaluasinya. Dengan membuat tabel kebenaran, kita dapat dengan mudah menganalisis sifat-sifat logis dari suatu pernyataan majemuk seperti tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tabel kebenaran juga membuat dalam membuktikan kevalidan suatu argumen logis dan mengidentifikasi hukum-hukum logika yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang tabel kebenaran sangat penting dalam mempelajari logika proposisional dan menerapkannya dalam berbagai bidang seperti pemrograman komputer, matematika, dan ilmu filsafat. Tabel kebenaran memiliki definisi, tujuan, dan struktur, yaitu tabel kebenaran adalah representasi logis dari semua kemungkinan kombinasi nilai-nilai kebenaran dari proposisi majemuk. Sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sebaliknya disebut kontradiksi jika salah untuk semua kasus. Tujuannya yaitu membantu menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk berdasarkan nilai kebenaran komponen-komponennya. Struktur tabel yang membuat semua kombinasi nilai-nilai komponen proposisi dari nilai kebenaran proposisi majemuk yang dihasilkan. Tabel kebenaran adalah alat penting dalam logika proposisi, memungkinkan kita menganalisis secara matematis nilai kebenaran dari proposisi majemuk. Dengan mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi nilai-nilai komponen proposisi, kita dapat menentukan validitas dari proposisi tersebut. Proposisi atau pernyataan. Proposisi atau pernyataan adalah statement yang memiliki nilai kebenaran yaitu benar atau salah. Proposisi ini dapat dioperasikan menggunakan konektor logika seperti dan, atau, tidak, dan lain-lain. Dengan menggunakan konektor logika, proposisi ini dapat membentuk struktur logika yang lebih kompleks, seperti argumen-argumen atau deduksi logis. Proposisi ini merupakan unit dasar dalam logika proposisional yang mempelajari bagaimana proposisi-proposisi ini dapat dioperasikan dan dimanipulasi secara formal untuk menghasilkan kesimpulan dan valid. Pemahaman yang bijak tentang konsep proposisi ini sangat penting sebagai dasar untuk mempelajari cabang-cabang logika yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang operator logika. Operator logika adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menghubungkan proposisi-proposisi menjadi pernyataan yang lebih kompleks. Beberapa operator logika dasar yang sering digunakan adalah konjungsi atau dan atau and, menghubungkan dua proposisi menjadi satu proposisi yang hanya benar jika kedua proposisi itu benar. Contohnya, hujan dan angin. Hanya benar jika kedua kondisi tersebut terjadi. Disjungsi atau or, menghubungkan dua proposisi menjadi satu proposisi yang benar jika salah satu atau kedua proposisi itu benar. Contohnya, hujan atau angin. Benar jika salah satu atau kedua kondisi itu terjadi. Negasi atau not, mengubah nilai kebenaran atau proposisi menjadi kebalikannya. Contoh, tidak hujan, berarti kebalikan dari proposisi adalah hujan. Implikasi atau if that, menghubungkan dua proposisi menjadi satu proposisi yang benar jika proposisi kedua adalah benar. Jika proposisi pertama benar, contohnya yaitu jika hari hujan, maka jalan licin. 1. Hukum identitas. Definisinya, hukum identitas menyatakan bahwa suatu pernyataan selalu identik dengan dirinya sendiri. Secara simbolik, hukum ini dinyatakan sebagai A sama dengan A. Aplikasi. Hukum identitas sangat fundamental dalam logika formal, di mana ia menjadi dasar bagi
penafsiran, dan penyimpulan yang valid. Contohnya, bunga mawar itu merah adalah pernyataan yang identik dengan dirinya sendiri. Hukum ini memastikan konsisten dan dalam penalaran. 2. Hukum kontradiksi. Kontradiktif, proposisi yang bertentangan satu sama lain. Negasinya menolak kebenaran dari proposisi tersebut. Eksklusi, hanya salah satu dari dua proposisi yang dapat benar. Hukum kontradiksi menyatakan bahwa suatu proposisi tidak dapat bernilai benar dan salah pada saat yang bersamaan. Jika suatu proposisi bernilai benar, maka negasi dari proposisi tersebut harus bernilai salah, dan sebaliknya. Ini adalah prinsip dasar logika yang memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan yang valid dari premis-premis yang diberikan. Hukum eksklusif tertiar. Definisi hukum eksklusif tertiar menyatakan bahwa suatu proposisi adalah salah jika dan hanya jika dua proposisi lainnya adalah benar. Bentuk simbolik. Dalam simbol logika hukum, ini dinyatakan sebagai P atau Q, maka R. Artinya, jika P atau Q benar, maka R pasti salah. Contoh aplikasinya, misalnya, saya akan membeli buku P, saya akan membeli majalah Q, dan saya tidak akan membeli apa-apa R. Jika P atau Q benar, maka R pasti salah. Hukum komutatif. Penggantian posisi. Hukum komutatif mengizinkan penggantian posisi operan. Perubahan urutan operan tidak mempengaruhi hasil akhir. Berlaku umum. Hukum ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Hukum komutatif menyatakan bahwa urutan operan dalam operasi penjumlahan dan perkalian tidak dapat mempengaruhi hasil akhir. Contohnya, A tambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A. Hukum ini memungkinkan perubahan posisi operan tanpa mengubah kebenaran pernyataannya. Hukum asosiatif. Definisinya, hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan pengompokan dalam operasi penjumlahan dan perkalian tidak mempengaruhi hasilnya. Artinya, pengompokan operasi secara berbeda tidak akan mengubah hasil akhir. Contoh pada perkalian. A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Misalnya, dalam kurung 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. Maka hasilnya tetap 24. Contoh pada penjumlahan. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Misalnya, dalam kurung 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 sama juga dengan 2 tambah 3 dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan hasilnya tetap 9. Hukum distributif. Distributif konjungsi. Hukum distributif menyatakan bahwa konjungsi dari dua proposisi ekuivalen dengan implikasi dari salah satu proposisi dikonjungsi dengan yang lain. Distributif disjungsi. Hukum distributif juga berlaku untuk disjungsi, di mana disjungsi dari dua proposisi ekuivalen dengan implikasi dari salah satu proposisi diskonjungsi dengan lainnya. Aplikasi dalam matematika. Hukum distributif sering digunakan dalam perhitungan aljabar dan kalkulus, memudahkan manipulasi ekspresi matematis. Hukum negasi. Negasi P tidak benar P. Negasi Q tidak benar Q. Implikasi P maka Q. Jika P maka Q. Hukum negasi adalah salah satu hukum dasar dalam logika proposisi yang menyatakan bahwa pernyataan negatif dari suatu proposisi adalah benar jika dan hanya jika pernyataan asli tersebut adalah salah. Ini memungkinkan kita untuk menyangkal atau membalikkan suatu pernyataan dengan menggunakan kata tidak atau bukan. Proposisi bersyarat atau implikasi. Proposisi bersyarat atau implikasi adalah bentuk pernyataan logika yang menyatakan bahwa jika suatu proposisi P benar, maka proposisi Q juga benar. Secara simbolik, proposisi bersyarat dapat dinyatakan sebagai P maka Q.
Proposisi bersyarat memiliki beberapa sifat penting, yaitu 1. Jika P benar, maka Q harus benar. Jika P salah, maka Q dapat benar atau salah. Yang ketiga, proposisi bersyarat hanya salah jika P benar dan salah. Proposisi bersyarat sering ditemukan dalam berbagai bidang seperti matematika, pemrograman komputer, dan penalaran logis sehari-hari. Pemahaman yang baik tentang konsep ini membantu Anda berpikir secara lebih terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, definisi implikasi. Proposisi bersyarat atau implikasi adalah bentuk pernyataan logika menyatakan bahwa jika satu proposisi benar, implikasi tidak dapat hanya diekspresikan dalam pernyataan standar. Jika P maka Q, tetapi juga dapat diekspresikan sebagai cara lain antara lain, yaitu jika P maka P, jika P Q, P mengakibatkan Q, jika Q jika P, P hanya jika P, P bersyarat cukup agar P, Q syarat perlu bagi P, Q bila mana P. Tadi kita sudah menjelaskan tentang materi-materi pada logika tabel kebenaran. Sekarang kita akan membuat contoh soal dan penyelesaian dari logika dengan tabel kebenaran. Contoh yang pertama yaitu, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan jika hujan, maka rumput basah. Jika diketahui bahwa hujan itu benar. Yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan angka 7 kurang dari 10 dan lebih besar dari 3. Maka menggunakan tabel kebenaran. 1. Jika rumput basah Q benar, P maka Q akan bernilai benar. 2. Jika rumput tidak basah, Q salah, maka Q akan bernilai salah. Jadi, nilai kebenaran dari pernyataan jika hujan rumput basah dengan kondisi bahwa hujan benar bergantung pada keadaan rumput. Jika rumput benar-benar basah, pernyataan tersebut benar. Jika rumput tidak basah, maka pernyataan tersebut adalah salah. Sekarang kita akan membahas soal kedua. Untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan angka 7 kurang dari 10 dan angka 5 lebih dari 3. Menggunakan tabel kebenaran, kita perlu menyusun pernyataan ini ke dalam bentuk logika proporsional. Kita misalkan P angka 7 dari 10. Kurang dari 10. Pernyataan ini benar karena 7 merupakan kurang dari 10. 5 lebih besar dari 3. Pernyataan ini juga benar karena 5 lebih besar dari 3. Pernyataan komposit angka 7 kurang dari 10 dan 5 lebih besar dari 3 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu pada P true, pada Q true, maka hasilnya itu true. Pada P true, pada Q false, maka hasilnya adalah false. Pada P false dan pada Q adalah true, maka hasilnya false. Jika P false dan Q false, maka hasilnya juga false. Dalam studi kasus ini, P adalah angka 7 kurang dari 10 yang bernilai T atau true. Q adalah nilai 5 lebih dari 3 yang bernilai T atau disebut juga dengan true. Berdasarkan tabel kebenaran, jika P dan Q keduanya benar, maka P hasil dari Q, maka P, Q juga bernilai dengan benar. Berdasarkan tabel kebenaran, jika P dan Q keduanya benar, maka P dan Q juga bernilai benar. Jadi, nilai kebenaran dari pernyataan angka 7 kurang dari 10 dan 5 lebih dari 3 adalah benar. Sekian hasil presentasi saya tentang logika tabel kebenaran. Jika ada yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.